Apa itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana cara Anda memperkenalkan diri kepada publik. Jadi dimulai sejak Anda itu lahir. Makanya nama itu pengaruh ya. Jadi nama Anda, namanya Lili. Lili itu pasti perempuan, gitu loh. Karena kalau laki-laki di Jawa itu namanya Keli, gitu loh. Kalau Nana itu bisa perempuan bisa laki-laki sih. Biasanya kalau di Sunda namanya Nana Karnawa, ya itu berarti orang laki-laki. Kalau Nana Kartini, nah itu berarti perempuan. Gitu. Jadi sebenarnya orang tuh pertama itu mengenal Anda dari jenis kelamin Anda, Terus orang kan mengenal dari pakaian Anda. Kalau Anda pakaiannya pakai jilbab, pasti Anda seorang Muslim. Ya ada sebenarnya non Muslim yang pakai jilbab, cuma kan itu nggak jarang lah. Itu sebenarnya untuk membangun personal diri Anda dari sejak kecil. Dan Anda mungkin saat kecil banyak yang lihat Anda karena nakal atau Anda bader, maka Anda akan disebut anak nakal. Tapi setelah dewasa Anda akan tumbuh menjadi besar. Oke, next Mbak Atun. Sama minta tolong ini yang masuk ini di exit dulu ini, tutup. Oke Pak, tunggu sebentar. Ya ada 7 orang yang mau masuk itu tolong di exit-in langsung all aja. Tutup lebih santai. Sudah Pak. Masih ada 5 people enter with waiting room. 1. Masih ada 2 orang. Oke. Bagaimana Anda memperkenalkan diri Anda kepada publik sehingga dunia akan mengejar kita? Ada banyak cara untuk Anda memperkenalkan diri kepada publik. Salah satunya ialah personal branding lewat online dengan media sosial. Jadi tadi teman-teman kan sudah belajar membangun personal branding lewat sosial. Nah, nanti status yang Anda buat tadi, nanti Anda lihat siang aja atau nanti sore. Jadi apa aja yang teman-teman Anda tulis, itulah yang menjadi Anda sebagai personal branding Anda. Tapi nanti sore ternyata Anda pasang status nggak ada yang komentar ya itulah berarti Anda itu nggak ada teman, nggak ada yang dikenal gitu loh. Makanya Anda sendiri jualan susah. Kenapa? Karena orang nggak mengenal Anda gitu loh. Jadi mulai hari ini teman-teman buatlah postingan yang positif. Jangan membuat status galau, status yang nggak penting, status yang negatif. Orang akan ilfil atau nggak nyaman dengan diri kita. Gitu. Makanya kita mulai buat status yang baik-baik. Teman-teman bisa lihat status saya di Facebook, di Bagindo Imogen, itu tentang membangun personal branding rata-rata. Jarang saya bahkan postingan produk pun jarang. Gitu. Kenapa? Karena saya punya Facebook lagi yang memang khusus jualan produk. Gitu. Kalau saya ada postingan produk, nanti 2 atau 3 hari kemudian pasti postingan itu saya arsipkan teman-teman. Kenapa? Karena tujuannya biar orang mengenal diri saya itu sebagai seorang life coach, pelatih kehidupan atau seorang mentor seperti itu. Nanti teman-teman bisa scrolling Facebook saya, Instagram saya, bahkan TikTok saya ya teman-teman. Nggak ada sekalipun yang tulisan yang tentang Imogen, produk Imogen ya, nggak ada. Kenapa? Karena memang saya ingin mengenalkan ke orang di luar sana bahwa saya seorang life coach seperti itu. Oke, next Mbak Atun. Ya.
Mengapa personal branding itu penting? Yang pertama, Anda dapat memimpin banyak orang. Lead more. Kenapa kita harus bisa memimpin banyak orang ya? Namanya kita seorang pengusaha, kita itu pasti memimpin banyak orang. Teman-teman. Makanya menjadi seorang pengusaha itu, yang kemarin kalau lihat postingan saya ya, menjadi pebisnis atau pengusaha itu kayaknya ribet ya. Tapi kalau kita tahu potensi menjadi seorang pengusaha, itu luar biasa teman-teman. Anda bisa bayangkan membangun bisnis hanya 4 tahun, 5 tahun, tapi Anda bisa menikmati bisa 10, bahkan 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, memang kita harus belajar banyak menjadi seorang pebisnis itu. Karena seorang pebisnis itu yang Anda banyakin bukan investasi dari leher ke atas, bukan, tapi bukan leher ke bawah ya, mohon maaf, tapi leher ke atas. Anda harus sering ikut training, Anda harus sering baca buku, Anda harus sering lihat video-video motivasi seperti itu. Ya ini masih banyak yang masuk ya dari saat ini. Oke. Terus yang kedua, dapat terus menang dalam bersaing, win more. Kenapa banyak orang yang nggak suka sama kita ya? Karena pada dasarnya orang yang nggak suka sama kita itu iri dengan prestasi kita, teman-teman. Oleh karena itu kita harus selalu belajar, teman-teman. Gitu loh. Makanya kita harus, saya sendiri sekarang pun membangun circle pertemanan saya lebih tinggi lagi. Apa? Karena saya berpikir bisnis yang saya kembangkan ini harus lebih maju lagi, teman-teman. Bukan hanya di kancah lokal, tapi kalau perlu di internasional, teman-teman. Seperti itu. Terus yang ketiga, mengapa personal branding itu penting? Akan mendapat sesuatu yang lebih, or more. Jadi Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa, teman-teman. Gitu. Oke, next. Next, Mbak. Anda mau dikenal apa oleh publik? Nah, silakan bisa di screenshot dulu. Anda mau dikenal apa oleh publik? Nah, nanti ini juga bisa besok pagi diposting atau nanti malam screenshot ini diposting di status WA, Telegram, Instagram, dan Facebook Anda. Silakan kalau yang mau screenshot aja nih tulisan ini. Oke, lanjut Mbak Atun. Next. Oke, next. Ayo tulis. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oh. Ya. Oh, stop. Baik. Nah, Anda bisa lihat dari 5 gambar ini ada anak pang, ada seorang ustadz, ada seorang pembalap, ada seorang tentara, dan ada seorang pengusaha seperti saya. Kira-kira yang bedain apa itu, teman-teman? Dari 5 gambar itu apa yang membedakan? Silakan tulis di kolom room chat atau di kolom komentar apa yang membedakan 5 gambar ini. Silakan tulis di room chat, di kolom komentar. Ya, silakan. Apa yang membedakan kelima gambar ini? Oke. Silakan Mbak Atun, apa aja itu? Teman-teman nulis apa aja yang membedakan, dibacain Mbak Atun. Sebentar. Di room chat itu. Ya, silakan yang di Facebook. Yang berbeda ada yang bilang kostum dan penghasilan yang berbeda, Pak. Terus profesi dan visinya. Ya, apa aja lagi? Terus ada lagi pakaian dan profesi agar mudah dikenal meski dengan melihat pakaiannya saja. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Heni Kusmawati. Cara mereka menampilkan diri sesuai dengan profesi masing-masing.
Terus ada dari Infinix Hot 10. Seragam pakaiannya dan profesi serta pola pikirnya yang berbeda ya. Profesi dan serta pola pikirnya. Terus ada lagi yang jawab Zulpani Alimuddin. Penampilan profesi. Lalu ada siapa lagi nih? Kak Mentari Imogen, kostum, profesi dan penampilannya. Ada siapa lagi nih yang jawab ya Pak? Ada Ibu Umi Kalsum Ahmad. Yang membedakan Pak adalah tugasnya masing-masing karena di atas beda pekerjaan, beda juga tugasnya. Wah, ini jawabannya luar biasa juga ya Pak dari Ibu Umi Kalsum Ahmad. Terus ada siapa lagi? Ada Bapak Yanto MJE Trenggalek. Hidup itu pilihan, orang melihat kita sebagai apa? Wah, ini udah banyak ya Pak yang menulis di chat, di room chat. Penampilan sesuai profesi. Terus ada yang jawab personal brandingnya. Terus dari Ibu Via Imo, cara berpikirnya yang berbeda mungkin ya Pak. Tadi kan ditanya apa yang berbeda dari kelima gambar ini. Terus ada siapa lagi ya? Oke. Oh, ada Kak Asmi, proses kerja atau kegiatan masing-masing serta penghasilan dari pekerjaan mereka. Wah, ini luar biasa sekali. Ya. Oke teman-teman, dari 5 gambar itu kita bisa simpulkan yang membedakan adalah yang pertama pakaian atau kostum ya, yang pertama. Terus yang kedua tentang profesi, yang ketiga tentang cara pikirnya, yang keempat tentang penghasilannya, yang kelima tentang leadership. Ya, bisa jadi leadershipnya masuk. Jadi boleh nggak seorang ustadz berpakaian ala pang? Boleh. Silakan tulis di kolom komentar. Boleh nggak seorang ustadz pakaiannya ala pang? Pakai rambut mohawk, pakai gelang dan sebagainya. Silakan tulis di kolom komentar. Boleh nggak seorang ustadz berpakaian ala pang? Silakan tulis di kolom komentar, room chat, bisa di Facebook atau Instagram atau di YouTube. Pertanyaannya adalah, boleh nggak seorang ustadz berpakaian ala pang, anak pang? Silakan, yuk tulis yuk. Hari ini kita ajar ya, jadi bukan hanya mendengar, kita gerakkan tangannya juga, ketik. Pertanyaannya adalah, saya ulangi, boleh nggak seorang ustadz berpakaian anak pang? Rambutnya dinaikin, terus pakaiannya sobek-sobek, pakai rantai. Silahkan, yuk tulis yang di Facebook. Mungkin terlambat ya. Boleh nggak seorang ustadz berpakaian anak pang? Sudah banyak yang jawab juga nih Pak. Katanya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Iya. Ada yang jawab nggak boleh katanya. Dari Kak Aca Imogen. Boleh-boleh aja, tapi pasti pandangan orang akan berbeda. Terus ada yang jawab lagi. Trismi Imogen, boleh. Ada yang jawab lagi dari Kak Hasna Imogen, tidak boleh Pak, karena penilaian orang berbeda-beda. Ada lagi jawaban dari Kak Heni Kusmawati. Boleh, tapi personal brandingnya tidak sesuai. Terus Kak Umi Imogen Gresik. Boleh, tapi kurang sesuai. Dari Ibu Karina, boleh saja, tapi di saat dia berada di mana memposisikan diri. Terus ada dari Ibu Nining Budi Ariyanti, Makassar.
boleh tapi tidak untuk dalam profesinya dan di balik layar. Wah, ini luar biasa ya, jawaban-jawaban dari teman-teman. Ada lagi jawaban dari Ibu Ayun Mahuntu. Boleh tapi pandangan orang pasti akan berbeda. Berarti ini jawabannya hampir sama ya dengan yang tadi. Siapa nih yang tadi tuh? Ada dari Kak Hasna Imogen. Berarti hampir sama ya Pak jawabannya. Banyak yang hampir sama. Yang mengatakan tidak boleh tapi dijelaskan pandangannya akan berbeda gitu. Oke, luar biasa. Oke, Mbak, next slide. Next slide. Oke, thank you teman-teman atas jawabannya ya. Jadi semua yang Anda tulis itu adalah benar semua ya. Nggak ada yang benar, ya ada yang salah, nggak ada yang paling benar, semua benar. Dan kita akan lanjut. Saya masih muda, saya belum kenal bisnis, saya belum dapat reward. Bagaimana membangun personal branding? Ya, di sini saya ada pertanyaan lagi. Kira-kira kalau posisi Anda saat ini, Anda masih muda, ya sebenarnya nggak harus muda, Anda sudah tua pun juga boleh. Saya belum kenal bisnis dan saya belum dapat reward. Apa yang kira-kira yang mau Anda tampilkan kepada orang lain? Kan tadi kita udah nulis 5 hal tadi kan, ada pakaian, profesi, leadership, cara pikir, leadership, dan penghasilan. Yuk, tulis lagi di kolom komentar, kira-kira jika Anda saat ini masih muda, belum kenal bisnis, dan dapat reward, apa yang ingin Anda kenalkan diri Anda pada orang lain? Silakan tulis di room chat, kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini? Yuk, mulai tulis. Apa yang mau Anda tonjolkan? Apakah kecantikan Anda? Apakah keseksian Anda? Apakah bahasa Anda? Silakan. Jadi ada pertanyaan, saya masih muda, saya belum kenal bisnis, saya belum dapat reward, bagaimana membangun personal branding? Atau apa, kira-kira jika Anda posisi seperti saat ini, apa yang ingin Anda tampilkan? Yuk. Silakan tulis di kolom komentar. Hari ini kita bukan hanya mendengar ya, kita harus menulis biar otak kita juga jalan, antara otak kanan otak kirinya jalan. Silakan yang di Facebook mulai tulis di kolom komentar. Saya masih muda, saya belum kenal bisnis, saya belum dapat reward. Bagaimana personal branding, atau bagaimana Anda mengenalkan diri Anda kepada orang lain. Yuk, mulai tulis di kolom komentar. Boleh di kolom komentar Facebook, YouTube, Instagram, semuanya silakan. Oke, luar biasa nih. Sudah banyak yang nulis di chatroom juga nih Pak. Ya, silakan Pak, dibacain Pak. Ada dari Ibu Rosmina Rasyak, ingin belajar dan semangat untuk promosi. Terus dari Ibu Fitria Imogen, saya seorang public speaker. Dari Ibu Umu Yusuf Imogen, ya silakan dibaca. Halo. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar atau tulis di buku ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu apa, Anda tulis. Hari ini kita banyak mendengar, banyak melihat, dan kita action, langsung tulis. Jadi otak kita juga bergerak.
Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, saya bacain ya. Ada beberapa ini kalau di Facebook saya bacain dari Nita Palupi, mengenalkan kepada dunia bahwa saya adalah penjual mogen, agar ketika mereka butuh langsung saya yang dituju. Ada Petrina Rina, kalau nggak mau belajar dan nggak mau mengenal bagaimana kita mengenalnya, maka kita harus belajar. Ada juga Ervina, justru karena kita masih muda, maka seharusnya kita lihatkan semangat kita membangun bisnis ini. Karena masih muda, masih banyak kesempatan dan membuktikan ke orang-orang saya bisa berhasil dan sukses. Terus yang di Facebook ya, saya bacain juga dari Sri Ayu Puji, saya akan menceritakan kesuksesan saya walaupun masih kecil. Karena sekecil apapun kesuksesan saya akan lebih berpengaruh terhadap orang lain. Jika saya menceritakan kebenaran tentang kesuksesan saya terhadap diri saya. Ada Bu Eti Astuti, fokus kepada impian dan belajar terus pahami produk dan marketingnya. Ada Nia Rahmania, terus promosikan produknya. Ada Srianti, saya seorang ibu rumah tangga, akan membuktikan kepada dunia kalau saya bisa sukses. Luar biasa. Ada Harunisa, saya akan menunjukkan orang yang lebih duluan sukses dan berusaha mengikuti prosesnya menuju kesuksesan. Gitu. Halo, Pak Atun. Iya Bapak, mohon maaf tadi jaringannya putus jadi sempat keluar. Oke, silakan bantu dibacain beberapa yang ada di room chat di Zoom. Baik Bapak, ini ada dari siapa ya? Dari Ibu Juliana. Akan menampilkan apa kita akan jalani seperti ingin berbisnis online agar saya bisa sukses. Terus dari Ibu Ratna Dewi, tetap bersemangat dan terus belajar, pahami produk serta mengikuti prospek, mungkin ini tulisannya. Terus ada siapa ini? Dari Bapak Ahmad Kadili. Bismillah, saya bisa, saya pantas, sukses. Terus dari Ibu Asmira Imogen Makassar, bergaul dengan lingkungan sekitar dan berperilaku dengan baik agar orang lain dapat menerima saya. Terus ada lagi dari Bapak Yanto MJ Trenggalek, mengenalkan diri sejak dini lebih bagus. Tunjukkan semangat untuk menjalankan bisnis dan belajar terus. Promokan aja produk dan edifikasi. Upline aktif. Terus dari Kak Ahmad Kadil lagi, dia ngasih penjelasan ya, karena saya anak sekolahan yang belum mempunyai pencapaian. Wah, ini udah luar biasa ya. Masih sekolah tapi semangatnya sangat tinggi. Terus dari siapa lagi nih? Dari Eda Arfan Daeng Puji, tetap fokus dan ikhtiar, insya Allah tidak pantang mundur meski saya belum dapat reward apa-apa. Ada Oke, Pak Atun. Iya Bapak. Ya, saya bacain yang YouTube ya. Dari Balia Karim Muhammad, belajar dan terus semangat untuk mencapai keberhasilan. Ada Asnakila, belajar dan tetap semangat menyebarkan khasiat promosi. Terus yang dari Nur Pratiwi di YouTube ya, saya akan membuat orang percaya kepada saya terlebih dahulu dan membangun komunikasi yang baik serta selalu semangat untuk belajar dan meraih kesuksesan. Dan dari Dewi Anjani terakhir ya, saya ingin bisa membuat orang percaya dan saya ingin promosi. Oke, lanjut Mbak Atun di slide berikutnya. Baik Pak. Ya, oke, sekarang kita tulis 20 kelebihan Anda. Apa kelebihan Anda? Apakah Anda cantik, Anda muda, Anda menarik, atau Anda cerdas, Anda semangat? Apa? Yuk, mulai tulis. Silakan ambil kertasnya, tulis 20 kelebihan Anda. Silakan yang di YouTube atau Facebook bisa ditulis di kolom komentar
Atau yang di Zoom juga boleh, di kolom komentar ditulis 20 kelebihan Anda. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit saja. Oke. Yuk. Apa sih kelebihan Anda? Bukan kelemahan Anda ya, kelebihan Anda. Anda hari ini belajar mengenal diri Anda. Anda belajar mengenal jasad badan Anda ini. Jadi ini jasad yang kemana-mana Anda bawa. Yang bisa naik motor ya, kelebihan boleh. Oke, 20 ya teman-teman, 20 ya. 20. Silakan tulis kelebihannya. Ya. Tulis. 20 ya kelebihannya. Yuk. Silakan yang di Facebook dan di YouTube boleh tulis juga di kolom komentar. Langsung di kolom komentar boleh, atau tulis di buku juga boleh. Atau ada yang mau bicara yang udah selesai, silakan raise hand, silakan button dicek raise hand, ditanyain barangkali mereka mau bicara langsung. Ada Kak Juliana sama Ibu Siti Rabia ya ini. Tapi di ini sebentar Pak. Halo Ibu Siti Rabia. Siti Rabia. Ya, silakan Bu Siti. Oh, ada Kak Juliana, Ibu Juliana nih. Oh iya, silakan. Ibu Juliana, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum, Batun. Waalaikumsalam Ibu. Apa nih? Saya menampilkan 20 kelebihan saya. Itu ini dapat silakan Ibu. Iya Ibu, silakan Ibu. Ya, saya suka membantu teman, suka dengan itu, suka senang sama keluarga besar. Saya cantik. Saya suka berproses. Saya suka membangun jaringan di bisnis Imogen ini. Saya bisa sukses bersama Imogen. Udah berapa nih Ibu? 6, baru 6 Ibu. Baru Ibu. Nggak lupa. Masih 14 lagi nih Bu. Enggak, yang tertulis nggak nampak ini, nggak ingat pula lagi. Pokoknya Bu, saya bisa berpresentasi di Imogen ini sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Iya. Saya harus sukses di Imogen. Lupa ini lagi Bu. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Silakan raise hand tos udara dulu. Lagi Bu. Ya. Oke, silakan Mbak Lili. Teman yang lain yang raise hand siapa itu? Ada Ibu Karina nih. Ibu Karina siapa nih ya? Ya, silakan Bu Karina. Halo Ibu Karina, untuk videonya bisa dinyalakan ya Ibu? Ya. Oke. Silakan Bu Karina. Halo, selamat pagi semuanya Imopreneur yang ada di Indonesia. Pagi Ibu. Ya, pagi. Selamat pagi semuanya, Pak CEO, semoga sehat, Ibu juga. Amin. Oke, saya punya kelebihan. Saya orangnya penyayang,
Yang pertama sama anak-anak, sama orang tua. Terus saya orangnya supel, orangnya luas, saya pintar, saya juga ramah, saya baik hati. Terus saya orangnya perhatian, tapi saya rada egois. Saya orangnya manja, smart. Dibilang cantik, ya cantik juga sih. Suka saya orangnya percaya diri. Terus saya orangnya rajin, semangat. Saya pintar bawa mobil, bawa motor. Terus juga saya orangnya suka ngasih motivasi sama orang lain. Udah ya Bu, udah banyak ya? Baru 11 nih Bu. Baru 11, masih Lanjut dulu, nggak apa-apa Bu. Saya suka ngomong, saya suka udah 20 perasaan ini. 20. Soalnya dicatat udah 20 semuanya. Oke. Oke, thank you Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tas angin dulu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ngisi 20 kelebihannya. Silakan yang belum ngisi 20, habis ini dilengkapi ya. Kalau perlu nggak hanya 20, tapi bisa 30, 40, 50, bahkan 100 kelebihan Anda. Semakin banyak kelebihan Anda, maka orang akan melihat Anda sebagai seorang pribadi yang baik. Gitu. Oke, lanjut Mbak Atun. Slide berikutnya. Ada siapa nih? Ada Ibu Nur Imogen Luwuk. Mbak Atun, slide berikutnya. Oh, slide selanjutnya. Ya, udah. Yang itu udah. Nanti. Baik, Bapak. Ya, buat teman-teman yang belum melengkapi 20, silakan dilengkapi. Kalau perlu 30 kelebihan Anda, 50 atau 100 kelebihan Anda. Gitu. Silakan Mbak Atun, slide berikutnya. Ya, nah, ini contohnya ya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada siapa nih? Sebentar, Bapak. Ya udah nggak apa-apa, dikasih waktu aja Mbak Atun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu. Silakan Ibu. Halo Ibu. Kelebihan saya. Iya, silakan Ibu. Dia rajin, sederhana, baik, dermawan, suka ngaji, sholat dan berdoa, murah senyum, cantik sedikit. Selalu semangat, selalu berdoa ingin sukses, sombong, sabar, ingin berteman dengan orang baik, percaya diri, fokus, suka bisnis, ingin bantu suami, soleha, dan suka masak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya kelebihan dari Ibu Nur Imogen Luwuk. Terima kasih Ibu. Mantap. Oke, tos udara dulu. Oke, teman-teman silakan bisa lihat di sini kita ada public figure ya, ada namanya Ibu Mary Kirana. Jadi beliau adalah wanita pekerja keras, wanita tangguh. Anda bisa lihat dari fotonya. Wajahnya bersinar, terus pakaiannya menyala, merah, semangat ya, seperti itu. Jadi Anda harus tampilkan diri Anda itu secantik mungkin dan semenarik mungkin di media sosial. Jangan Anda lagi motong sayur, lagi pakai daster, Anda posting. Jadi orang juga ilfil. Gimana? Kalau bisa ya mulai sekarang, apa yang Anda posting itu menggambarkan diri Anda yang positif, diri Anda yang cantik, diri Anda yang semangat. Posting aja, atau posting saat sama keluarga juga nggak apa. Jadi Anda memang penyayang keluarga, itu juga boleh diposting tujuannya. Gitu. Oke, next slide Mbak Atun. Ya. Oke, silakan mulai cek status Anda, status FB, Instagram, TikTok, foto-foto di FB, foto-foto IG,
video di TikTok. Apakah Anda di TikTok hanya goyang-goyang alay, yang ngeliatin auratnya, atau Anda mulai buat konten-konten yang positif? Kalau Anda sekarang baru jadi anak-anak alay, ya mohon maaf, mulai dikurangi alaynya, mulai buat konten-konten yang lebih berpositif ya. Atau foto-foto FB yang Anda lagi masak, lagi yang pakaiannya nggak bagus, pakaiannya kurang sopan, kalau perlu diarsipkan mulai sekarang. Jadi setelah acara ini silakan Anda cek status Anda, baik postingannya, baik foto-fotonya atau videonya, apa yang Anda posting itu menggambarkan diri Anda, seperti itu. Oke, next Mbak Atun. Nah, itu. Apakah status Anda kebanyakan galau atau status teman-teman Anda yang galau? Kalau iya, berarti Anda adalah master of galau. Jadi mulai hari ini saya harap teman-teman silakan tulis di kertas Anda. Saya nggak akan posting tentang kegalauan. Terus foto-foto yang nggak bagus, maksudnya yang nggak sopan, foto-foto yang menggambarkan kesedihan Anda, kalau perlu di take down atau diarsipkan. Jangan dihapus ya, diarsipkan, karena suatu saat Anda butuh foto itu juga perlu, karena biar mengingat bahwa saya masa lalu Anda juga pernah suram, pernah menderita, nggak apa-apa. Jadi foto-foto Anda yang kurang layak diposting, Anda bisa diarsipkan namanya. Gitu. Oke, lanjut Mbak Atun. Ya, ini ada namanya personal branding. Jadi personal branding itu bukan pencitraan, karena pencitraan identik dengan kebohongan, bukan teman-teman. Jadi kalau memang Anda belum punya mobil, Anda nggak perlu gengsi dulu. Anda bisa pakai motor juga nggak masalah. Saya dulu juga membangun bisnis ini juga mulai dari nol, dari naik motor, bukan langsung saya punya mobil, nggak. Cuma kalau dulu saya presentasi, saya naik motor, jadi saya berangkat dari rumah itu pakai sandal, pakai kaos, pakai celana, sama jaket ya, helm. Sebelum saya presentasi, saya mampir dulu ke musola atau masjid. Nah, saya sholat dulu sebentar, terus saya ganti baju dulu ya. Saya pakai baju yang bagus, pakai yang rapi, yang wangi. Setelah itu saya sholat di musola itu, saya pakai sepatu, baru saya presentasi gitu. Jadi saya kalau presentasi pasti harus rapi dan wangi. Oleh karena itu kalau ibu-ibu lagi presentasi ya, saya harap pakaiannya juga rapi. Jangan sampai bau ketek ya. Gitu. Jadi Anda harus mulai presentasi dengan yang rapi ya. Kayak saya hari ini juga pakai jas, pakai baju ya. Nah, kalau enggak pakai kaos juga nggak apa-apa. Yang penting saya dalam luarnya jas, jadi lebih rapi orangnya. Seperti itu. Oke, nice, Mbak Tun. Nah, personal branding harus dibangun sesuai dengan passion Anda atau sesuatu yang Anda sukai. Yuk, tulis lagi apa yang Anda sukai di dunia ini. Apakah Anda suka masak? Apakah Anda suka nyanyi? Apakah Anda suka gibah? Apakah Anda suka nyinyir? Nggak apa-apa, tulis saja. Silakan yuk, ambil kertasnya, ambil bukunya, ambil pulpennya, ketik 20 passion Anda, apa yang Anda sukai di dunia ini. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit. Mungkin ada musik, Mbak Tun bisa dikasih musik 3 menit. 3 menit ya, baik Pak. Ya, silakan tulis 20 passion Anda atau yang Anda sukai. Anda suka bersolek, Anda suka
Yang, Anda suka gibah, nyinyir, suka arisan, apa aja lah, 20 aja. Silakan tulis 20 passion Anda. Silakan yang sudah jadi bisa raise hand, bisa ceritain nggak apa-apa, apa yang Anda sukai. Silakan yang di Facebook atau di YouTube bisa Anda tulis di kolom komentar ya. Kita cek juga. Boleh. Silakan tulis di kolom room chat di Zoom atau kolom komentar di Facebook atau YouTube, silakan. Atau di Instagram ya, mohon maaf yang Instagram. Saya cek dulu juga Instagramnya sekarang. Bentar. Instagramnya Instagramnya coba dicek Mbak Atun kok mati. Baik, Pak. Oke, siapa yang sudah raise hand tuh, Pak? Suruh bicara. Oke, yang Ya, resen itu Apriani Sulaiman barangkali dia mau bicara. Apriani Sulaiman. Ada Umi Kulsum, Pak. Umi Kulsum Ahmad, Apriani Sulaiman ya. Silakan yang sudah raise hand aja, Mbak. Coba Oke. itu. Ada Ibu Umi Kulsum Ahmad. Ya, silakan. Silakan Umi Ibu, Kulsum. videonya dinyalakan terlebih dahulu ya Ibu Umi Kulsum Ahmad. Oke, wah ini Ibu Umi Kulsumnya videonya masih ditutup ya Pak, jadi tidak bisa terlihat. Ada dari Kak Eda Arpan Dayang Puji nih. Oke, Halo silakan. Pak, silahkan. Sebentar. Silakan teman-teman yang mau bicara langsung, nggak apa-apa. Apa Kak yang Eda? Anda sukai? 20 yang Anda sukai. Wah, ini Kak Umi Kulsum sudah hadir. Halo Ibu. Ibu Umi Kulsum Ahmad. Umi Kalsum, Mbak. Umi Kalsum ya? Salah tuh. Umi Kalsum Ahmad. Silakan Ibu. Ya, yang pertama satu suka monolog, suka masak, suka nyanyi, suka jalan-jalan, suka bisnis, suka tantangan, dan suka memberi motivasi kepada orang yang mungkin punya masalah yang butuh motivasi atau butuh bantuan. Apa ya? Suka karaoke. Terus apa lagi ya Mbak? Baru berapa ya Mbak? 9 nih, menjelang 9. Oh iya, hunting makanan atau suka apa namanya? Suka hunting kayak tumbuhan kayak begitu. Sudah berapa ya Mbak? Sudah 10 Ibu, 10, 11 tadi ya. Hunting makanan terakhir sama
suka menolong ya Bu? Yes, suka menolong. Terus apa namanya? Suka mendengar saran dan Terus apa lagi nih Bu? Masih banyak tentunya ya. ya banyak. Oke, luar biasa sekali ya dari Ibu Umi Kalsum Ahmad sudah menyampaikan langsung passionnya ya. Silakan, ada lagi nggak Bu Mbak Atun? Baik, sebentar. Untuk yang ration belum ada lagi nih Pak. Oke. Tapi dari yang di chatroom sudah banyak nih. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau belum nyampe 20, silakan segera temukan 20 passion Anda ya. Jadi nanti PR Anda tadi ada beberapa ya. Nanti kita, karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa sampaikan semuanya. Silakan tulis saja 20 passion Anda. Cuma kalau bisa bukan hanya 20, 40, 50 atau 100 passion Anda juga sangat bagus. Kenapa? Karena semakin banyak yang Anda sukai, Anda akan menjadi pribadi yang disukai orang juga. Anda suka menolong, orang lain juga akan suka sama Anda. Jadi tampilkan apa kesukaan Anda yang positif ya, jangan yang negatif. Karena di sini tadi ada juga beberapa suka apa ya, yang kurang bagus, kayak suka gibah, suka ngomong pembicaraan orang itu jangan, itu mulai dihilangkan. Itu bukan passion. Jadi suka-suka yang positif aja, seperti itu. Oke Mbak Atun, next slide. Ya. Yuk, tulis juga, saat Anda meninggal, apakah orang lain kenal dengan Anda? Kira-kira orang lain tuh kenal sama Anda enggak? Gitu loh. Jadi bayangkan jika Anda hari ini meninggal atau besok meninggal, orang lain tuh mengenal Anda sebagai pribadi yang bagaimana? Gitu loh. Yuk, silakan tulis juga. Saya kasih waktu 2 menit. Saat Anda meninggal, apakah orang lain kenal dengan Anda dan Anda mau dikenal sebagai apa? Yuk, silakan ditulis di room chat atau di buku. Anda tulis juga ya di buku atau di Facebook di kolom komentar, di Instagram di kolom komentar. Silakan. Pertanyaannya adalah, saat Anda meninggal, apakah orang lain kenal dengan Anda? Dan taruhlah kenal dengan Anda itu dikenal sebagai pribadi yang bagaimana? Apakah Anda tukang utang, nggak pernah bayar, tukang gibah, tukang nyinyir, atau tukang nyari tanahnya orang? Jadi Anda punya pekarangan orang Anda ambil juga bisa. Atau Anda tukang utang ya, bayar beli sayuran nggak pernah bayar ya, dicap seperti itu. Oke, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Saat Anda meninggal, Anda ingin dikenal sebagai orang yang bagaimana? Silakan. Bisa Anda tulis di buku. Kalau perlu di buku ya. Terus di room chat, di Zoom, atau di kolom komentar di mana? Di Facebook, di Instagram juga di kolom komentar ya. Seperti itu. Yuk. Silakan. Ada Evi Susilawati, dikenal sebagai seorang yang riang dan sebagai orang baik. Silakan Mbak Atun dibaca nggak apa-apa ya di room chat. Jadi pertanyaannya, saat Anda meninggal, apakah orang lain kenal dengan Anda? Dan taruhlah kenal dengan Anda itu dikenal sebagai orang yang bagaimana? Seperti itu. Apakah Anda orang yang malas membantu tetangga, atau Anda orang yang pelit, seperti itu. Silakan Mbak Atun dibaca 4 atau 5 yang ada di room chat itu Mbak. Ya, di unmute dulu Mbak Atun. Masuk ke room chat.
Di unmute dulu Mbak Tun. Unmute ya. Silakan dibaca. Sudah Ibu. Oh ada siapa nih? Ada dari Kak Astor Imogen. Kalau saya meninggal, orang selalu ingat dengan selalu berbagi, selalu mengingat kerawat saya, selalu mengingat saya karena selalu buat reni. Apa nih bahasanya? Mungkin berbuat baik kali ya Pak? Ya. Reni bahasa daerah mana itu ya? Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada dari Ibu Sumarni Makassar. Ketika saya meninggal, saya mau dikenal sebagai orang baik, orang suka menolong, orang supel, penyayang dengan keluarga, lagi soleha. Wah, ini luar biasa ya. Semoga tercapai ya Ibu Sumarni Makassar. Ada juga Ikni Imogen Kaimana. Ada dari Kak Ikni Imogen Kaimana, dikenal sebagai orang baik, suka berbagi, dan pebisnis ya. Oke, satu lagi Mbak Tun yang rumcet. Pebisnis yang sukses dari Ibu Nining Budi Arianti. Saya mau meninggal, pertama tidak meninggalkan hutang, apalagi untuk keluarga. Insya Allah saya mau saat meninggal dikenal sebagai orang baik, tidak jahat, setiap saat selalu minta maaf kalau ada kata-kata salah yang menurut saya hilaf. Wah, ini luar biasa ya Ibu Nining Budi Arianti. Oke, Mbak Tun, saya bacain yang di Facebook ya. Ini Baik, dari Elvita Deni. Insya Allah saat Bu Elvita Deni meninggal, ingin orang mengenal atas kebaikan yang diberikan. Dan semoga kekurangan tertutupi dengan kebaikan. Amin. Ada juga dari Ica Dahlan, jikalau Ica Dahlan meninggal, pengen dikenal sebagai orang yang sukses dan pekerja keras. Seperti itu. Ada juga Yulin S. Juko, insya Allah tetap dikenal sebagai pribadi yang baik, penyabar dan berbisnis di Imogen. Oke, amin. Oke, lanjut Mbak Tun, slide-nya selanjutnya. Silakan yang belum nulis, silakan tulis ya. Tulis di buku juga boleh. Ya, ini beberapa tips membangun personal branding. Silakan Mbak Tun, next ya. Ya, Anda ada kompetensi, Anda jago di bidang apa, Anda punya reputasi atau apa yang telah Anda lakukan, dan Anda punya prestasi sudah mencapai reward apa. Silakan teman-teman di screenshot atau di foto juga boleh. Nah, nanti ini PR buat Anda ya. Apa kompetensi Anda? Anda itu jago di bidang apa? Apakah Anda jago masak, jago nyanyi, atau jago presentasi, atau jago apa ya? Terus reputasi, Anda sudah melakukan apa? Mungkin kalau Anda sudah masak 1000 kali, atau Anda sudah pernah ikut lomba, ibaratnya. Prestasi, contohnya Anda mungkin menang lomba masak tingkat RT atau tingkat keluarga, nggak apa-apa, itu kan prestasi, seperti itu. Jadi silakan ini di screenshot ya teman-teman, atau di foto boleh, silakan. Nah, nanti setelah acara ini atau nanti malam Anda buka lagi screenshotnya, Anda tulis di bukunya apa kompetensi Anda itu jago di bidang apa. Terus reputasi, apa yang telah Anda lakukan. Terus yang ketiga, prestasi, sudah mencapai reward apa Anda, seperti itu. Oke, next Mbak Tun. Ya, bagaimana membangun citra diri positif? Yang pertama, autosugesti, kaya, ganteng, soleh. Oke, selanjutnya Mbak Tun. Sedekah tiap hari, minggu atau per minggu ya. Contoh 10 bungkus per Jumat. Jadi hari ini saya akan ajari teman-teman tiap pagi hari Anda melakukan autosugesti. Jadi caranya setiap pagi hari Anda bayangkan, mungkin setelah sholat subuh ya, Anda katakan saya ganteng, kaya, soleh. Nah, itu kan untuk laki-laki. Kalau perempuan, saya
cantik, kaya, soleha. Saya cantik, kaya, soleha. Seperti itu. Ya teman-teman. Jadi lakukan setiap Anda setelah sholat subuh atau setelah sholat duha ya, buat yang muslim atau yang non muslim. Setiap kali Anda berdoa pagi hari, silakan Anda sugesti diri Anda bahwa Anda itu adalah pribadi yang kaya, yang ganteng atau cantik, yang soleh atau soleha atau yang baik, silakan seperti itu. Jadi Anda sugesti ke diri Anda. Anda katakan kepada diri Anda bahwa Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Anda, kalau bukan Anda yang mengagumi diri Anda, siapa lagi? Anda sendiri harus percaya diri seperti itu. Terus yang kedua, Anda bisa lakukan sedekah tiap hari atau minggu, atau kalau bisa tiap pagi Anda lakukan sedekah. Punya celengan sedekah, masukin. Bisa 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000, masukin. Celengin tiap hari. Nah, nanti tiap hari Jumat atau buat muslim untuk hari Jumat atau yang non muslim tiap hari Minggu Anda bisa sedekahin yang celengan sedekah itu. Seperti itu. Oke, next, Mbak Run. Oke, itu di sini ada tertera 10 benefit atau keuntungan memiliki personal branding yang baik. Yang pertama, kredibilitas diri Anda meningkat. Terus yang kedua, lebih mudah menjual produk atau jasa. Yang ketiga, Anda menjadi pribadi yang dinilai lebih tinggi. Yang keempat, lebih disukai, dihormati, dan dipromosi orang atau diedifikasi ya. Terus yang kelima, membedakan Anda dengan kompetitor. Jadi Anda akan dikenal sebagai pribadi yang baik dibanding kompetitor Anda. Anda dikenal sebagai pribadi yang murah senyum dan sebagainya. Atau Anda menjual produk Anda dengan tulus, bukan hanya karena mengejar keuntungan. Terus yang keenam, memperluas jaringan. Anda bisa dengan gampang karena Anda supel, Anda gemar menyapa orang, Anda gampang memperluas jaringan bisnis Anda. Terus yang ketujuh, Anda lebih mudah menarik target prospek. Yang ke-8, memperoleh referral dengan mudah. Yang ke-9, lebih banyak peluang yang mendekati Anda. Terus 10, dikejar rezeki atau berkat. Begitu. Silakan di screenshot tulisan ini, atau Anda foto juga boleh. Atau Anda tulis, Bapak. Jadi ini banyak sebenarnya manfaat dari membangun personal branding. Ya, satunya karena kita dikenal sebagai pribadi yang bagus. Ya, kalau ibarat saya, saat ini saya menjual bisnis mungkin kepada orang itu gampang banget. Kenapa? Karena selain produknya berkualitas, marketing plan-nya teruji, terus manajemennya udah bagus. Yang kelima, testimoni yang sudah sukses di Imugit banyak banget. Terus yang ke-6, kita berinovasi produk-produknya tiap tahun, tiap bulan, tiap tahun kita pasti ada produk-produk baru. Oleh karena itu orang lebih gampang join ke saya seperti itu. Oke, sudah di screenshot ya, sudah di foto ya. Oke, saya kasih waktu 5 detik, silakan di screenshot ini tulisan ini. Kalau perlu nanti foto saya diganti foto Anda ya teman-teman, nggak apa-apa. Jadi Anda pakai aplikasi PicsArt atau Canva, foto saya ini diganti sama foto Anda. Silakan, nggak apa-apa, boleh ditiban, boleh dihapus dulu foto saya, dikasih warna biru, terus diganti foto Anda. Foto yang paling ganteng, paling cantik, paling senyumnya paling indah.